sini saya akan menjelaskan profil ulama singkat dari Syekh Yusuf Abdul Mahasin dari Makassar yang merujuk pada sumber-sumber sejarah yang terpercaya. Profil singkat Syekh Abdul Muhasin atau sering disebut Syekh Yusuf Al-Makassari. Nama lengkap beliau adalah Syekh Yusuf Abdul Muhasin Tajul Khawati Al-Makassari. Nama panggilan Syekh Yusuf Al-Makassari atau Syekh Yusuf Tajul Makassari. Gelar beliau Abdul Muhasin atau Bapak Pemilik Kebaikan-Kebaikan adalah gelar kehormatan yang melekat pada namanya. Gelar Tajul Khawati atau mahkota tarik Kalawiyah menunjukkan posisinya yang tinggi dalam tariah tersebut. Asal-usulnya, tempat lahir beliau ada di Desa Moncong, Loe, Kerajaan Goa, sekarang masuk wilayah Kabupaten Goa. Semasa hidupnya beliau lahir pada tanggal 3 Juli 1626 Masehi bertepatan dengan 8 Syawal 1036 Hijriah. Wafat beliau pada 23 Mei 1969 Masehi bertepatan dengan 11 Zulhijjah 1111 Masehi. Di Cape Town, Afrika Selatan, usia beliau wafat dalam usia sekitar 73 tahun. Terima kasih. Selanjutnya ada sejarah singkat dan riwayat hidup Syekh Yusuf Abdul Mahasin. Yang pertama ada masa awal dan pendidikan. Lahir di Goa dari keluarga bangsawan. Sejak kecil belajar agama di Goa dan kemudian mendalami tasawuf di Cikowang, Tanah Toraja. Yang kedua, menuntut ilmu ke Timur Tengah. Merantau ke Timur Tengah pada 1644 menuntut ilmu di Yaman, Makkah, Madinah, Damaskus, dan Istanbul. Berguru pada ulama-ulama besar dan mendapatkan ijazah mengajar berbagai tarikah seperti Syatariyah dan Khalwatiyah. Yang terakhir ada kembali dan berjuang di Nusantara. Kembali ke Nusantara sekitar 1664, menjadi mufti dan penasihat Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, terlibat aktif dalam penyebaran Islam dan perlawanan terhadap penjajahan FOC Belanda. Karya tulis ilmiah, kitab-kitab, beliau menulis lebih dari 40 kitab dalam bahasa Arab, Melayu, Bugis. Kitab-kitab ini menjadi rujukan penting dalam bidang yang pertama ada tasawuf dan akhlak, yang kedua ada fikih, yang ketiga ada teologi. Pengaruh dan peran di tingkat nasional dan internasional. Tingkat pengaruh dan peran nasional Indonesia. Yang pertama, pahlawan nasional. Simbol perlawanan terhadap kolonialisme FOC bersama Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Hasanuddin. Yang kedua, jaringan ulama Nusantara, menghubungkan intelektual Islam di Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Murid-muridnya menjadi ulama besar di daerahnya masing-masing. Internasional. Yang pertama, jaringan ulama global. Merupakan bagian dari jaringan ulama abad ke-17 yang terhubung dengan guru-guru di Yaman, Makkah, dan Madinah. Ia setara dengan ulama-ulama internasional pada masanya. Yang kedua, Bapak Muslim Afrika Selatan. Diakui oleh pemerintah dan masyarakat Afrika Selatan sebagai pahlawan dan simbol perlawanan terhadap apartheid dan ketidakadilan. Presiden. Inilah yang harus kita teladani dari beliau adalah yang pertama, cinta ilmu dan tekun belajar. Kedua, integritas dan berani membela kebenaran. Tiga, keteguhan hati dan pantang menyerah. Empat, keterbukaan global dan menjaga identitas. Yang kelima, kepedulian sosial dan pendamaian. Yang keenam, menjadi agen perubahan dimanapun berada.